sudah diperkenalkan dengan masjid. Jadi mohon Bapak pengurus nanti anak-anak jangan dilarang apalagi diusir. Ya mungkin cukup diperingatkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بان مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة مثله. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabi. Insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang membuktikan rasa syukur seorang hamba atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Dan tiada kalimat yang membuktikan rasa cinta seorang umat terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan senantiasa bersama-sama memperbanyak membaca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Nabi berpesan kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Ibnu Mas'ud. Apa pesannya Nabi kepada Ibnu Mas'ud? Rasulullah berpesan, wahai Ibnu Mas'ud, sesungguhnya engkau duduk sejenak untuk mendengarkan ceramah agama. Itu jauh lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat. Duduk sejenak mendengarkan ceramah jauh lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat. Kalau saya tanya semua yang hadir di sini, ada yang pernah salat sunat 1000 rakaat? Pak Dirut mungkin pernah. Kalau saya belum, Pak. Tidak ada. Tetapi di saat kita mendengarkan ceramah walaupun hanya sebentar, itu jauh lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat. Jadi apalagi kira-kira kalau panjang ceramahku sebentar ini? Tapi saya sanggup jika kalau panjang ceramahku sampai jam 12. Saya tidak sanggup apalagi panas. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua pesannya Rasulullah kepada Ibnu wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Kata Allah, sesungguhnya yang mampu membangun masjid, memakmurkan masjid, ialah hanya mereka yang senantiasa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kemudian di dalam salah satu riwayatkan dia istana di dalam surga. Jadi insya Allah mudah-mudahan yang senantiasa mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid di tempat ini, senantiasa niatnya karena lillah, insya Allah jaminan Rasulullah, ia akan senantiasa dibangunkan istana di dalam surga. Kemudian perlu diketahui bahwa kalimat membana masjidan di dalam hadis Nabi ini menurut pendapat ulama dari segi ilmu bahasa Arab disebut dengan isim nakirah. Artinya apa? Membana masjidan di sini bermakna umum. Tidak mesti bahwa yang dimaksud membangun masjid adalah mereka yang membangun mulai dari nol sampai selesai. Tetapi kalimatnya di sini membana masjidan, membangun masjid adalah semua yang berperan mulai dari pertama sampai selesai itu pembangunan masjid, termasuk itu membangun masjid. Bahkan dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah berpesan bahwa barang siapa yang membangun masjid karena Allah Ta'ala, walaupun hanya sekecil sarang burung,
Walaupun hanya sekecil sarang burung atau bahkan lebih kecil daripada itu, ia akan dibangunkan istana di dalam surga. Adakah orang yang membangun masjid sekecil sarang burung, Pak? Ada? Tidak ada. Itu hanya bentuk kiasan yang diberikan oleh Rasulullah bahwa sekecil apapun bantuan kita untuk pembangunan masjid, kita termasuk adalah orang yang senantiasa membangun masjid. Olehnya itu mudah-mudahan pada hari ini Pak Biro Humas PT Semen Tonasa peletakan batu pertama. Insya Allah selanjutnya semennya menyusul Pak. Amin. Insya Allah. Karena kenapa Pak? Perlu diketahui bahwa di akhirat kelak setiap seorang hamba tidak akan bergeser kedua kakinya kecuali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala 4 hal. Olehnya itu saya teringat dengan kisah salah seorang pengusaha yang sukses, yang sangat kaya, perusahaannya tersebar di mana-mana, usianya sudah 70 tahun dan memiliki banyak anak. Biografinya tersebar di mana-mana sehingga orang-orang senantiasa mengenal beliau. Tetapi pernah suatu ketika sang pengusaha ini ditanya oleh salah seorang wartawan, "Pak Haji, berapa mi umur tak? Berapa mi harta tak? Berapa mi anak tak?" Sang pengusaha yang sudah berumur 70 tahun ini memiliki banyak harta dan memiliki banyak anak menjawab, "Umurku sekarang baru 17 tahun. Hartaku baru 20 sampai 25 juta. Anakku cuma 1." Sang wartawan kaget. Lantas berkata kepada sang pengusaha, "Pak Haji, kenapa kita berbohong? Biografi kita tersebar di mana-mana. Umur tak sudah 70 tahun. Harta tak banyak, perusahaan tak banyak, anak tak banyak." Nah, bilang, "Pak Haji, betul apa yang engkau ketahui, nak. Tetapi di saat saya menghitung-hitung usia saya, sesungguhnya dari umur saya yang 70 tahun itu baru sekitar 17 tahun saya pakai untuk taat beribadah kepada Allah. Betul yang engkau ketahui, nak. Hartaku banyak, perusahaanku banyak, tersebar di mana-mana. Tetapi di saat saya menghitung-hitung harta yang saya keluarkan di jalan Allah baru sekitar 20 sampai 25 juta. Dan itulah harta saya sesungguhnya yang saya miliki dunia dan akhirat. Yang ketiga, betul yang engkau ketahui banyak anakku, tetapi dari sekian banyak anakku hanya 1 yang saleh, yang senantiasa mendoakan saya di saat saya wafat kelak." Dari kisah ini mampu memberikan pelajaran kepada kita semua untuk introspeksi diri, muhasabah diri. Karena kenapa di akhirat kelak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak kecuali ia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 pertanyaan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya an umrihi fi ma afnahu. Umur yang saya berikan kemana kalian manfaatkan? Olehnya itu mari muhasabah diri kita, introspeksi diri kita. Sekarang berapa umur tak? Berapa yang kita pergunakan untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya an jismihi fi ma afnahu. Badan yang sehat yang saya berikan kepada kamu, kemana engkau manfaatkan? Jabatan yang saya titipkan kepadamu, di saat engkau menjabatinya, apa yang bisa kau bantu untuk orang lain? Olehnya itu, pembangunan masjid ini adalah salah satu jalan untuk senantiasa bagaimana kita senantiasa memanfaatkan jasad kita, jabatan kita untuk membantu pembangunan ini. Kalau tidak ada harta untuk senantiasa menyumbang 100 semesa, paling tidak kan ada jabatan tak masih berlaku tanda tangan itu perusahaan supaya cepat cair, cepat selesai pembangunan insyaallah. Nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Biro, waktu saya berikan engkau jabatan kepala biro di Tonasa, apa yang engkau berikan manfaat untuk orang lain? Dia bilang, Pak Biro, pernahkah cairkan proposalnya pembangunan Masjid Marhaban? Insyaallah selamat ki Pak Kepala Biro, insyaallah. Makanya itu pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta yang saya titipkan kepadamu, dari mana engkau dapat dan kemana engkau belanjakan? Olehnya itu perlu kita ketahui bahwa harta kita yang sesungguhnya hanya ada 3. Yang pertama yang kita makan lantas habis. Yang kedua yang kita pakai sampai lapuk. Kemudian yang ketiga yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah harta kita yang sesungguhnya.
aset kita yang banyak, uang kita ratusan miliaran di bank, di saat kita mati tidak ada yang kita bawa. Yang kita miliki sesungguhnya hanya itu yang 3. Olehnya itu, di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan titipan harta kepada kita, pergunakan dengan sebaik-baiknya harta itu. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, wa an ilmihi fima fa'ala, ilmu yang engkau miliki kemana engkau manfaatkan ilmu. Olehnya itu pembangunan masjid ini tidak mesti fisik semua. Ada orang yang arsitek, jago ilmunya, mereka masukkan begini, cocok ini pembangunannya supaya kuat. Itu termasuk itu golongan orang yang membangun masjid. Menjadi pengurus masjid, insya Allah termasuk orang yang senantiasa memanfaatkan ilmunya di dalam kebaikan. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling terakhir, di saat kita wafat, kita sudah tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi berpuasa. Tetapi ada 3 hal yang walaupun kita wafat senantiasa mengalir pahalanya. Yang mana itu? Yang pertama, sedekah jariyah, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Biro tadi. Sedekah jariyah termasuk ini dengan senantiasa berinvestasi dalam pembangunan masjid, termasuk itu beramal jariyah. Selama masjid ini digunakan, maka selama itu pula pahala akan terus mengalir walaupun kita sudah wafat. Olehnya itu, jangan sia-siakan kesempatan ini. Di saat ada kemampuan, mari kita bersama-sama untuk senantiasa berinvestasi akhirat di Masjid Marhaban ini. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Karena kenapa? Musara di depan sudah terbuka penutupnya. Biasa itu kalau ceramah panjang, kue sudah ada di depan, bukan penceramah yang diperhatikan, tetapi kue mami yang perhatikan jamaah. Untuk menghindari itu, maka ceramah saya cukup sampai sekian. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al jam'ana hadhihi jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la syaqiyya wa la mahruma. Allahumma tawwil umurana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa أرزقنا وأن الخيرات قربنا وأن الشر عضيدنا واقض هوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami hambamu yang lemah, hambamu yang dhaif, tidak mampu berbuat apa-apa kecuali atas pertolongan dan bimbinganmu ya Allah. Olehnya itu berikanlah kekuatan kepada kami, murahkanlah rezeki kami, berikan kesehatan kepada kami, panjangkan usia kami untuk senantiasa mampu menyelesaikan pembangunan Masjid Marhaban yang pada hari ini senantiasa kita melaksanakan peletakan batu pertama. Allahumma ya Allah, sesungguhnya Engkaulah senantiasa yang mampu memberikan perlindungan dari segala mara bahaya. Berikanlah perlindungan kepada para pekerja Masjid Marhaban ini untuk senantiasa nyaman dalam menjalankan pekerjaannya hingga sampai selesai tahap pembangunannya. Olehnya itu ya Allah, berikanlah juga rezeki, panjangkan usianya, dan senantiasa berikan kesehatan kepada mereka yang senantiasa menyumbang dalam pembangunan Masjid Marhaban ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil al-Fatihah. Atas segala perhatian kami ucapkan banyak terima kasih. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.